Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika dia kembali pada Jumat malam, Wang Ling mengambil formulir pemberitahuan orang tua perkemahan musim panas dari reruntuhan binatang suci di lembah Luocha untuk meminta Pastor Wang menandatanganinya. Dia menandatangani namanya sendiri, Wang Jiao, dan dia melakukannya dalam satu pergi itu adalah tanda tangan kursif nama aslinya. Wang Ling melirik tanda tangan Pastor Wang, masih sama seperti sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa kedua kata itu adalah Wang Jiao. Ini membuat Wang Ling menghela nafas dari lubuk hatinya, lagi pula, dia adalah seniman veteran di lingkaran internet. Setelah menandatangani, Pastor Wang meletakkan penanya dan mengembalikan formulir pemberitahuan kepada Wang Ling, pelajari lebih lanjut tentang tanda tangan saya. Mulai sekarang, Anda dapat menandatangani sendiri formulir semacam ini. Selain itu, acara ini masih aturan lama. Pertahankan orang yang rendah hati, jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, ingatlah untuk menghela nafas lega. Anda telah mengirim 3 orang ke penjara sebelumnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan satu lagi untuk bermain mahjong. Lalu, Wang Ling melihat Papa Wang memutar sandaran kursinya dan mulai mengetik. Wang Ling tidak melihat dengan cermat konten di layar. Bagaimanapun, dia merasa Papa Wang tidak mengetik, tetapi mengedit sesuatu. Setelah mengumpulkan pemberitahuan dan kembali ke kamar, Wang Ling mengintip melalui pintu bersama murid Wangnya, dan menemukan bahwa ayah Wang sedang mengedit artikel di akun resmi. Sebagai guru teratas situs web, akun resmi ayah Wang tidak memiliki lebih banyak orang daripada platform lain. Pada dasarnya, setiap artikel yang dia terbitkan mendapatkan jutaan lalu lintas. Tetapi Pastor Wang jarang meluangkan waktu untuk menulis artikel di akun resmi, dan menulis 1 atau 2 artikel sebulan tidaklah buruk. Menurut gaya audiens akun resmi, ayah Wang akan menulis beberapa acara populer dalam bentuk cerita pendek, ada yang hangat, ada yang lucu, dan ada yang diejek. Seperti beberapa cerita pendek yang diterbitkan oleh ayah Wang sebelumnya, judul artikel dengan jumlah hits terbanyak melebihi puluhan juta adalah, Wang Situ membayangkan, Brother Gluten and the Bard. Cerita pendek seperti itu dengan atribut suplementasi otak benar-benar perlu dimanipulasi, dan kesulitannya jauh lebih besar daripada esai sup ayam itu. Pengantar, Brother Gluten and the Bard, ini adalah kisah tentang seorang penyair pengemis yang mengambil sampah untuk dimakan dan penyanyi gluten jalanan Brother Gluten. Gluten di pagi hari, sangat senang makan, saya bertemu saudara ini, dia makan sampah. Dia makan ayam pedas, memikirkan masa lalu, aku tidak bisa membayangkan apa yang dia punya. Panggang gluten, bicarakan hatimu kata-kata, untuk membakar keluhan dan perubahanmu selama bertahun-tahun. Wang Ling mengingat pengantar cerita pendek ini, dan dia ingat bahwa dia pernah mendengar lagu itu di bagian pengantar. Seorang teman buku yang hebat menyanyikannya. Wang Ling masih mengingat cerita pendek ini berdasarkan kenyataan dan diadaptasi dari imajinasi ayah Wang. Dalam ceritanya, kakak gluten yang memiliki mimpi musik bertemu dengan seorang penyair dan saudara pengemis. Saudara gluten melihat saudara pengemis ini memungut sampah di pinggir jalan. Dia sangat tertekan, jadi dia mengajak saudara pengemis ini untuk berpartisipasi dalam penggarapan audisi musik suara yang bagus. Dari pertemuan hingga mengenal satu sama lain, kedua bersaudara itu saling menyemangati dan menyemangati. Ketika Brother Gluten beberapa kali jatuh, saudara pengemis itu yang menyanyikan puisi untuknya dan membantunya membuka hatinya. Setelah kerja keras selama 3 tahun, Brother Gluten akhirnya memenangkan kejuaraan pada kompetisi Cultivation of Good Voice yang ketiga. Namun, pada saat yang mulia ini, saudara laki-laki terbaiknya, sang penyair, memilih untuk pergi tanpa pamit. Bertahun-tahun kemudian, untuk menemukan saudaranya, saudara gluten menggunakan uang yang diperolehnya dari karir musiknya untuk berinvestasi besar-besaran dalam sumber daya kultivasi. Berlatih keabadian dan berkeliling mencari petunjuk ke penyair saudara pengemis. Brother Gluten hilang, selain bernyanyi dan berlatih, dia tidak lupa mempraktikkan teknik pemanggangan glutennya secara ekstrim. Dia ingin menggunakan teknik pemanggangan gluten yang paling matang untuk memanggang gluten untuk saudaranya pada hari dia menemukan penyair dan pengemis saudara. Setelah itu, tindakan saudara gluten menulari seorang pria sakti bernama Miba Taois,
yang memberitahunya bahwa ada mantra yang bisa langsung membuat orang yang paling dirindukannya muncul di depan matanya. Tetapi perlu mengumpulkan berbagai batu roh yang mewakili kekuatan, waktu, ruang, jiwa, realitas, dan hati. Selama 10 tahun berikutnya, Brother Gluten melakukan perjalanan ke seluruh dunia, mengumpulkan 6 permata ini, dan akhirnya menggilingnya menjadi bubuk dan mencampurnya menjadi tepung untuk memanggang gluten, membuat sepasang sarung tangan gluten yang tak terbatas. Di saat-saat terakhir cerita, Brother Gluten, yang penuh kegembiraan, mengingat masa lalu antara dirinya dan penyair pengemis. Sambil menjentikkan jari. Dan kemudian, tidak ada lagi. Cerita berakhir di sini. Tidak ada yang tahu apakah Brother Gluten benar-benar dapat menemukan saudara yang paling dia rindukan setelah menjentikkan jarinya, seperti yang dikatakan Miba Daois. Artikel ini, cerita pendek Papa Wang diposting ulang dalam sekejap. Tapi sekarang, Pastor Wang sepertinya sedang menulis sekuel dari Brother Gluten and the Bard. Wang Ling diam-diam mengawasi di kamarnya, pengalaman seperti apa menjadi putra seorang penulis yang mematikan. Itu adalah untuk dapat mencoba sesuatu lebih awal dari orang lain. Jelas, Ayah Wang telah memikirkan ide artikel ini sejak lama, dan dia tidak terjebak sama sekali saat mengetik. Ayah selesai menulis cerita pendek ini. Wang Ling memanfaatkan fakta bahwa Pastor Wang memeriksa kesalahan ketik, dan menonton sekuel, Brother Gluten and the Bard, 2 bersama-sama. Dalam cerita ini, Pastor Wang mengungkapkan alasan mengapa Bard itu pergi tanpa pamit. Cerita kedua mengatakan, tepat sebelum Brother Gluten memenangkan kejuaraan tahun itu, Bard mengetahui bahwa seseorang ingin menyakiti Brother Gluten. Untuk melindungi saudara laki-lakinya yang baik, penyair berdoa di depan stan barbecue, bersedia berdoa untuk keselamatan saudara laki-laki Mianjing dengan harga tidak makan gluten dalam hidup ini. Langkah ini menggerakkan Taois Miba muncul. Dan memberi tahu Bard cara. Selama penyair mau membagi dirinya menjadi 6 batu roh yang mewakili kekuatan, waktu, ruang, jiwa, realitas, dan hati, dia dapat memaksimalkan kekuatan doa. Jika suatu hari, jika seseorang dapat mengumpulkan ke-6 batu roh ini untuk membuat sarung tangan dan menjentikkan jarinya, penyair itu dapat dihidupkan kembali. Tapi harganya adalah orang yang menjentikkan jarinya. Akan menjadi 6 batu roh yang baru. Ketika Wang Ling melihat bagian akhirnya, dia sepertinya telah melihat bahwa sekuel Pastor Wang ini akan diretweet lagi. Ini adalah sekuel yang agak memprovokasi dan sedikit tragis, tetapi Ayah Wang tidak secara langsung mengatakan bahwa sekuel kedua adalah akhir, jadi Wang Ling memperhitungkan bahwa mungkin ada episode ketiga atau bahkan keempat yang keluar. Sejujurnya, Wang Ling masih memiliki ekspektasi terhadap cerita ini. Tapi sayang sekali akun resmi Ayah Wang butuh waktu lama untuk menerbitkan artikel baru setiap saat. Sebagai guru internet top, Ayah Wang tidak perlu menangkap hotspot dengan cepat dan membuat keributan seperti akun resmi lainnya yang mengejar hotspot terkini untuk mendapatkan perhatian. Selain itu, Wang Ling benar-benar mendengar Pastor Wang menyebutkan beberapa akun resmi yang melakukan apa saja untuk menarik perhatian, seperti akun resmi yang baru-baru ini ditangguhkan bernama Air Gang Sugar. Akhir dari permen jam tangan kedua, dalam pandangan Ayah Wang, kemakmuran dan kematiannya juga tiba-tiba, dikatakan bahwa itu semua untuk jumlah 100.000 plus. Untuk jumlah 100.000 plus menggunakan segala cara untuk mendapatkan itu sendiri tidak diinginkan. Sebaliknya, Wang Ling tiba-tiba merasa punggung Pastor Wang semakin tinggi. Karena meskipun artikel akun resmi Ayah Wang membutuhkan waktu lama untuk diterbitkan, volume setiap artikel lebih dari 1 juta. Bagi banyak orang, ada harapan dalam hidup setiap hari, target kecil 100 juta mungkin tidak tercapai, jadi setidaknya mereka harus membuat diri mereka bahagia, biarkan diri mereka tersenyum bahagia dan puas setiap hari, dan hadapi hari esok dengan senyuman. Inilah maksud asli dari tulisan Pastor Wang. Memikirkan hal ini, Wang Ling mau tidak mau berpikir dalam-dalam, dia bertanya-tanya di mana harapannya. Meskipun saat ini, tujuan kecil untuk mengontrol ki asli dengan sempurna mungkin tidak tercapai, tetapi makan sebungkus mie renyah rasa gluten sekarang masih bisa tercapai. Saya baru saja selesai membaca cerita tentang Brother Gluten yang diceritakan oleh Ayah Wang, dan saya tidak tahu mengapa Wang Ling tiba-tiba ingin makan gluten panggang.
Sebelumnya, magang Ozuo memberinya kartu emas untuk tokoh utama. Sebulan sekali, Wang Ling melamar ke tokoh utama mie renyah untuk menyesuaikan mie renyah dengan rasa khusus. Bulan ini, Wang Ling bermaksud untuk memesan bagian untuk gluten panggang. Menurut alamat email VIP pada kartu emas, Wang Ling mengirimkan permintaannya, dan segera gadis layanan pelanggan dari toko utama membalas, "Tuan Wang Ling yang terhormat, kami telah menerima permintaan Anda. Rasa gluten panggang yang Anda sesuaikan renyah mie, kami akan membuat kotak pada hari yang sama dan mengirimkannya kepada Anda dengan cara tercepat. Sempurna." Hanya dengan melihat pesan teks ini memberi Wang Ling kepuasan yang luar biasa. Ada begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, ketika orang sedang kesal, mudah untuk mengubah kekhawatiran mereka menjadi nafsu makan, dan mengonsumsi mie renyah adalah cara alternatif dekompresi untuk Wang Ling. Tapi itu tidak berarti masalah akan hilang begitu saja. Setelah mengirim pesan teks, Wang Ling dengan hati-hati memilah pikirannya. Sekarang ada beberapa hal yang ada di depannya. Yang pertama adalah Presiden Bai dari Demon Hunter Society yang sedang dalam pelarian. Yang kedua adalah pelapor misterius yang menyampaikan berita tentang Demon Hun Society dan Presiden Bai serta kekuatan di belakang mereka. Orang yang menyampaikan berita telah dilacak oleh Wang Ming sebelumnya, dan dia mengirimkan berita tersebut di ruang komputer SMA No. 60, tetapi Wang Ling masih belum dapat menemukan siapa yang melakukannya. Yang ketiga adalah, nelayan, yang dipelajari Lopitot dan Immortal Zenyuan dari Santo Iblis di atas pilar suci dunia iblis. Dari semua orang yang telah dihubungi Wang Ling sejauh ini, nelayan ini adalah orang paling berbahaya yang diketahui. Berhubungan dengan karena pihak lain jelas sangat mahir dalam mengendalikan sumber energi sejati. Dan hal keempat terakhir adalah perkemahan musim panas yang akan segera dihadiri Wang Ling. Awalnya, Wang Ling mengira tidak ada yang salah dengan masalah ini, tetapi setelah Super Chen mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, Wang Ling langsung merasa bahwa peristiwa ini mungkin diberi umpan lagi. Mulut Super Chen adalah tipikal. Benar-benar tidak cukup jika Anda tidak percaya pada kejahatan. Ketika dia sedang berpikir dalam-dalam, Wang Ling tiba-tiba merasakan sepasang tangan mencuat dari ketiadaan untuk menutupi matanya, diikuti dengan tawa jahat, "Tebak siapa aku?" Ini. Suara Wang Ming. Orang ini menggunakan proyektor untuk jalan-jalan ke sini lagi. Wang Ling menarik jarinya dari wajahnya dan menatap pemuda di depannya dengan ekspresi kosong. Lopitot berbaring di tanah dan mengangkat kelopak matanya dengan malas. "Apakah kamu tidak terkejut?" Ketika dia menoleh, dia melihat Wang Ming menatapnya dengan gigi putihnya yang terbuka. Dalam waktu kurang dari 4 hari, Wang Ming membuat terobosan lain dalam teknologi memproyeksikan tubuh virtual melalui satelit Tianhe. Terakhir kali, Wang Ming benar-benar dapat mengendalikan jari-jari tubuh virtual dari jarak jauh terwujud. "Kami bertemu lagi hari ini." Wang Ling menemukan bahwa Wang Ming telah mewujudkan seluruh lengannya. Melihat ekspresi Wang Ling yang agak tercengang, Wang Ming tersenyum, "Saya kira pada akhir bulan depan, perwujudan setengah tubuh harus selesai." Wang Ling menggerakkan sudut mulutnya, kecepatannya terlalu cepat. Tapi Wang Ming berbalik dan berkata, "Sebenarnya, teknologi ini belum terlalu matang. Jangan lihat saya sekarang karena saya telah menyelesaikan perwujudan lengan saya. Nyatanya, itu tidak akan bertahan lama." Begitu Wang Ming selesai berbicara, Wang Ling melihat lengan terwujud asli dalam sekejap. Itu tampak seperti bunga layu. Durasi depan dan belakang sepertinya tidak lebih dari 1 menit. Wang Ming menunjukkan ekspresi yang telah diramalkan sejak lama, "Lihat. Bahkan jika perwujudan lebih dari setengah tubuh dapat diwujudkan di masa depan, waktu pemeliharaan sebenarnya adalah masalah." Di bawah proyeksi satelit, Wang Ming menghela nafas, "Tentu saja, saya datang kepada Anda hari ini untuk membicarakan apa-apa. Bukankah saya meminta Anda untuk mengumpulkan sumber energi di planet kering dengan seorang kolektor?" Hasil penilaian keluar. Wang Ling dan Lopi. Dia mengangkat kelopak matanya, ekspresinya sangat konsisten. "Laporan datanya masih di lab, jadi aku akan berbicara denganmu secara lisan terlebih dahulu." Wang Ming mengangkat dagunya dan berkata, "Sumber energi yang dikumpulkan di pemanen terakhir kali dapat dinilai sebagai energi sejati yang asli.
Meskipun konsentrasinya lebih kecil daripada yang diekstraksi dari tubuh Anda, setelah dibandingkan, ditemukan bahwa itu adalah pada dasarnya sejalan dengan energi sejati yang asli. Sifat Qi dan Qi asli ini agak aneh, sepertinya bercampur dengan beberapa zat lain, tidak seperti Qi asli dari seorang pembudidaya manusia. Bisakah ini diukur? Lo Pitot sedikit terkejut. Tentu saja, Wang Ming berkata, bahkan antara pembudidaya dan makhluk roh, ada perbedaan halus dalam kekuatan spiritual. Lebih tepatnya, ada beberapa perbedaan kecil di semua sumber energi. Itu tidak sama. Sangat halus, dan kecuali itu tingkat persepsi orang yang kuat, itu hanya dapat dideteksi oleh instrumen. Tapi sangat aneh, sumber dari sumber energi sejati ini bukanlah manusia atau manusia. Itu tidak terlihat seperti roh binatang buas. Ketika Wang Ming mengatakan ini, Wang Ling dan RH berpikir keras untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk. Mereka semua memikirkan binatang buas purba yang dibesarkan oleh nelayan misterius. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.